Oke, ketemu lagi dengan Pak Rudi di pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Ini pelajaran bab pertama ya, tentang sikap dan perilaku seorang wirausahawan. Jadi kita akan mengulas apa itu sikap dan perilaku seorang wirausahawan. Tentunya kalian sudah banyak baca, banyak berdiskusi kemarin, 2 pekan atau 3 pekan ke belakang ya, sudah membuka catatan-catatan atau informasi tentang pentingnya sikap dan perilaku seorang wirausahawan. Kenapa sih sangat penting sikap dan perilaku seorang wirausahawan tersebut? Di sini kita akan melihat bagaimana sebuah kerjasama yang baik, satu tim di dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah lembaga usaha. Jika kalian ingin sukses, tentunya ada sikap dan perilaku yang harus dimiliki seorang wirausahawan. Kita simak videonya berikut ini. Nanti bisa kalian simpulkan atau buat resume di catatan di Google Classroom atau di Microsoft Form. Kita bisa berdiskusi lebih lanjut di situ, ada feedback dari kalian atau ada aktivitas kalian untuk menanggapi materi, sikap, dan perilaku seorang wirausahawan. Oke, kita simak. Kenapa sikap dan perilaku seorang wirausahawan itu sangat penting? Ini pertanyaan tentunya di antara kalian berbagai macam ya jawabannya. Boleh nanti dibuat ulasan atau ringkasan tentang pelajaran bab pertama ini supaya kalian bisa betul-betul memahami dan mampu mempraktekkan apa yang ada di dalam pelajaran sikap dan perilaku seorang wirausahawan. Ini loadingnya lumayan lama ya, tapi nggak apa-apa, nanti kalian bisa buka linknya. Oke, bagaimana dalam sebuah perjalanan organisasi, ya, kegiatan usaha, jika di dalam satu tim itu ada yang memberatkan, ada yang meringankan. Kalian bisa melihat ngambil sebuah putusan jika kalian di dalam kenyataan bahwa tanggung jawab seorang wirausahawan itu cukup berat ya untuk mencapai sasaran apa yang dilakukan. Bagaimana supaya efektif ya dalam pekerjaan di masa depan, kalian akan ketemu di lapangan itu tim dengan kerjasama yang baik atau sebaliknya ya. Ini contoh yang membebani satu organisasi, dia maksudnya mungkin menolong tapi ternyata malah memberatkan, kontribusinya berbeda ya dengan yang diharapkan oleh sebuah tim. Jadi seharusnya dia lebih cepat, ternyata kenapa bisa ada yang membuat ya sumber-sumber kesulitan ya. Global resource itu ya tidak selalu yang namanya sumber daya manusia ya memberikan keuntungan, malah memberikan kerugian ya jika di dalam satu tim itu tidak di-manage dengan baik. Ini contohnya dalam satu tim bisa saja membuat
sesuatu yang ya tidak diprediksi ternyata malah menghambat ya. Nah, di dalam prakteknya kalian sebagai calon pengusaha itu harus bisa memanage. Jangan sampai kalah dengan pesaing-pesaing yang lain ya. Di saat pesaing yang lain itu sudah jauh ke depan, kalian masih mempermasalahkan tim ya. Nah, di dalam satu tim ketika komandannya membuat sebuah keputusan yang efektif, dia membuat uh, satu organisasi itu betul-betul bisa berjalan dengan baik, bagaimana caranya, dicari solusinya ya. Sehingga tidak ada yang namanya kesulitan-kesulitan yang tidak bisa diselesaikan. Banyak ya materi-materi yang ada di Google, di internet atau di YouTube tentang apa itu sikap. Nah, di dalam pelajaran kita apa sih sasarannya, kompetensi apa atau kemampuan apa di antara kalian secara individu ya mengkombinasikan praktek dan teori. Jadi ilmu dasarnya kalian harus tahu. Kemudian bagaimana mempraktekannya juga bisa dikombinasikan. Memahami sikap dan perilaku seorang wirausahawan ya. Nanti kita betul-betul paham apa itu sikap dan perilaku. Kemudian bisa mengidentifikasi sikap dan perilaku. Jadi yang mana sikap, yang mana perilaku kita sudah tahu ya dengan belajar di sikap dan perilaku seorang wirausahawan. Kemudian yang berikutnya memahami karakteristik. Jadi selain sikap dan perilaku, maka dia akan muncul karakteristik seorang wirausahawan. Identifikasi keberhasilan dan kegagalan. Tadi ya seperti tadi, satu tim bisa disebut berhasil kalau dia memanage dengan baik, membuat sebuah perencanaan dengan baik, mengorganisir dengan baik, kemudian membuat sebuah action yang baik dan mengontrol kegiatan usahanya. Baliknya kalau tidak bisa, maka kegagalan usaha itu akan dialami. Sebagai indikatornya, kalian bisa mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Kemudian mengidentifikasi perilaku wirausaha ya. Bagaimana perilakunya seorang wirausahawan itu bisa kalian identifikasi. Selanjutnya kalian bisa mempresentasikan sikap dan perilaku wirausahawan. Nah, inilah indikator pencapaian kompetensi di bab pertama. Nah, kita lanjut ke karakteristik wirausahawan. Apa itu karakteristik wirausahawan ya? Dalam sebuah kegiatan usaha, seorang wirausahawan itu pasti dia akan menghadapi risiko. Nah, kalau menurut Richard Cantillon, orang yang menggunakan istilah entrepreneur di awal abad ke-18 bahwa wirausaha adalah seorang yang menanggung risiko. Jadi risiko itu bisa banyak hal ya, berkurangnya modal, berkurangnya keuntungan, kemudian dia harus menerima ya, menerima bagaimana kondisi yang ada di perusahaan supaya tetap berjalan. Dan pasti kalau menghadapi kegagalan tentunya kalian akan berusaha bagaimana mencari solusinya. Karena ada pertanyaan dari peserta didik banyak ya, terima kasih bahwa katanya Pak bagaimana kalau gagal ya. Yaitu risiko sebagai seorang wirausahawan. Tapi kita sebagai seorang wirausahawan harus terus mencoba mengulangi lagi sampai ketemu yang namanya keberhasilan atau keuntungan kita peroleh ya di dalam kegiatan usaha. Nah, seorang wirausahawan dia punya karakter selalu mencari peluang. Esensinya atau hal yang penting di dalam sebuah kewirausahaan itu tanggapannya positif terhadap peluang. Jadi tidak menunda-nunda untuk mengambil sebuah peluang untuk memperoleh keuntungan. Pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan dan masyarakat ini sebuah peluang ya. Jadi kalau dengan melakukan sebuah pelayanan yang baik kepada konsumen atau kepada pelanggan, tentunya